Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kelompok 11, yaitu yang pertama, distribusi. Pengertian distori pasar. Distori pasar adalah gangguan-gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan-gangguan tersebut dapat berasal dari beberapa sebab, diantaranya dari unsur permintaan maupun unsur penawaran yang terjadi pada suatu pasar. Distori pasar dalam kajian ekonomi Islam menitik beratkan pada unsur-unsur moral para pelaku ekonomi, penjual dan konsumen sebagai pembeli. Arti dari kata distori dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sebuah gangguan yang terjadi atau pemutar balikkan suatu fakta, aturan, dan penyimpanan dari fakta yang seharusnya terjadi. Baiklah, saya Iqbal Fadi akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang pengertian distorsi pasar. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan tidak keseimbangan di pasar, menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain. Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan di mana pertemuan supply dan demand terjadi karena adanya faktor-faktor kejahatan yang bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Sekian dari saya. Baiklah, saya Urwati Uskasari, NIM 3219228 akan melanjutkan pembacaan materi pada poin D, ihtikar atau distorsi penanggaran. Ihtikar itu yang sering diartikan sebagai penimbunan atau monopoli. Islam memperbolehkan bagi siapapun yang ingin berbisnis dan tidak mempedulikan apakah dia termasuk satu-satunya pihak penjual yang memonopoli ataukah ada dari penjual yang lain. Stok dari barang dagang yang disimpan untuk persediaan juga tidak dilarang. Yang tidak diperbolehkan ialah ihtikar yang merupakan tindakan pengambilan keuntungan berada di atas keuntungan yang normal, menggunakan cara menjual barang yang lebih sedikit untuk sebuah harga yang lebih tinggi. Dan istilah ekonominya juga disebut dengan monopoly rent. Apabila kegiatan masuk pada kategori jika salah satu dari ketiga hal itu terpenuhi. Yang pertama, penjual menjual harga sesuai barang dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, berupaya agar barang langka. Yang ketiga, keuntungan yang diambil tinggi jika dibandingkan tindakan A dan B dilakukan. Baiklah, saya Vera Rahmawati, NIM 3219244. Saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu tentang distorsi permintaan. Distorsi permintaan merupakan sebuah transaksi haram dikarenakan orang yang menjual sudah bekerja sama dengan pihak lain supaya memberi pujian pada barang-barang yang sedang ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya konsumen tertarik untuk membeli. Pihak lain yang menawar tersebut sebenarnya tidak menginginkan membeli barang itu, tetapi ia ingin melakukan penipuan pada orang lain yang sangat ingin membeli barang tersebut. Ilustrasi dari distorsi permintaan ini adalah ketika saat itu negara sedang mengalami krisis moneter di tahun 1997 dan saat itu pula pangan mengalami kelangkaan. Masyarakat akhirnya banyak yang menyerbu toko untuk membeli beras dalam jumlah banyak. Hal tersebut karena masyarakat takut stok beras habis. Dengan adanya perilaku dari masyarakat luas tersebut, akhirnya menimbulkan permintaan beras meningkat, kemudian harga dari beras menjadi naik. Tidak lama hal itu terjadi. Di media massa mengungkapkan jika persediaan beras yang ada di gudang Bulog stoknya masih sangat banyak dan melimpah. Sekian penjelasan materi saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan materi
Checklist. Checklist adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan penipuan. Untuk menghindari penipuan masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Selia dengan NIM 3219245 akan melanjutkan presentasi yaitu yang bagian D, tagrir. Tagrir berasal dari kata bahasa Arab goror, yang berarti akibat, bencana, bahaya, dan resiko atau ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, tagrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi. Menurut Ibnu Taimiyah, goror terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir sesuatu kegiatan jual beli. Contohnya jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, jual beli ikan yang ada di dalam kolam, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Macam-macam tahrir. Pertama adalah tahrir kuantitas. Terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi tentang kuantitas suatu produk yang direncanakannya. Yang kedua adalah tahrir dalam kualitas. Terjadi ketika salah satu pihak yang berinteraksi menyembunyikan informasi mengenai kualitas produk yang ditransaksikan, seperti menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk. Yang ketiga adalah tahrir dalam harga. Terjadi ketika suatu produk dijual dengan harga yang telah tinggi maupun lebih rendah dari harga pasar. Yang keempat adalah tahrir menyangkut waktu penyerahan. Terjadi ketika salah satu pihak yang berinteraksi menjanjikan untuk melakukan penyerahan baik barang maupun uang, padahal ia yakin tidak dapat menyerahkan pada waktu yang dijanjikan.